Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, berada dalam penyertaan Tuhan. Puji syukur kita boleh bersama-sama memasuki minggu kedua di bulan Agustus ini. Sebelum kita jauh menyembah Tuhan masuk dalam hadirat-Nya, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Kami mau memberikan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan kami yang hidup, sebab hanya dari Tuhanlah kekuatan kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita memberikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kepada janji-Mu. Haleluya, haleluya, Tuhan. Hanya Kau Tuhan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Kaulah kekuatan kami, hanya Kaulah keselamatan kami, hanya dari Tuhan pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Harapan kami hanya ada di dalam Tuhan. Sebab janji-Mu iya dan amin kepada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, percaya kepada setiap firman-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu yang akan bekerja bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan. Terima kasih buat setiap pemulihan. Terima kasih buat setiap kekuatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau berkata ya kepada setiap kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Lawatan Tuhan bagi keluarga-keluarga kami. Penyertaan Tuhan bagi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini Bapa, hati kami mau bersyukur kepada Tuhan di dalam ibadah kami. Hati kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan di dalam persekutuan kami. Kami mau lepaskan setiap beban-beban kami. Kami mau hanya memandang kepada Tuhan kami yang dahsyat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya.
Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita yang baik, amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Haleluya Tuhan, Kau sangat baik. Amin.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, kita memberikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan, supaya benih firman yang didengarkan, yang ditaburkan hari ini dapat kita terima, bertumbuh dalam hati kita, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Biarlah hati yang mau bersyukur keluar dari mulut kami, Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau tetap Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau tetap Allah. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Urapan-Mu bagi hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku sekalian, khususnya jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil dan semua saudara-saudara pecinta suara kebenaran.
Ada pesan yang harus saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan yang harus saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian terkait dengan keadaan dunia kita sekarang ini. Saudara, kita semua tahu bahwa keadaan hidup kita itu tidak terprediksi atau tidak bisa diramalkan. Setiap detik bisa berubah, setiap menit bisa berubah, setiap jam bisa berubah. Ketika dunia menghadapi COVID-19, ya, negara-negara yang tadinya begitu perkasa dan kuat dalam menghadapi segala persoalan atau dalam menghadapi banyak persoalan. Tetapi ternyata setelah dilanda wabah COVID-19 terjadi ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan sosial, dan ini memiliki dampak yang luas. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini, ya, pada saat mana kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita masih bisa melewati keadaan-keadaan yang sulit. Sementara beberapa negara yang lain sudah mulai mengalami ketidakstabilan yang menurut koran yang saya baca hari ini mengkhawatirkan. Memang kita hidup di dunia yang tidak bisa diramalkan. Bisa berubah setiap saat, saudaraku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, dunia kita tidak bertambah menjadi baik. Ya. Dunia kita makin sukar, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Dalam keadaan dunia yang tidak stabil ini, bagaimana sikap kita? Saya tidak mengharapkan Indonesia mengalami keterpurukan. Ya. Saya tidak mengharapkan COVID-19 ini menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Tentu kita semua tidak mengharapkan keadaan buruk. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, saudaraku. Ya, banyak tindakan-tindakan Tuhan yang tidak bisa kita prediksi. Dan sering kita tidak tahu mengapa Tuhan melakukan ini, mengapa Tuhan melakukan itu. Itulah sebabnya ada satu lagu yang saya gubah. Yang kalimatnya begini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Ya, kalimat lagu ini senada dengan kalimat lagu dalam bahasa Inggris. I don't know about tomorrow. Aku tidak tahu hari esok. Nah, saudaraku, bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi situasi dunia yang tidak terprediksi ini? Saudara, di dalam Lukas pasal 12 ya, ayat 20 kita membaca satu pernyataan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ini kisah mengenai orang kaya yang memiliki rencana, memiliki kegiatan, dan everything is smooth, everything is running well. Lalu tiba-tiba
dia meninggal dunia. Nah, ini gambaran dari kehidupan manusia yang tidak terprediksi, tidak bisa diramalkan. Saudaraku, ini bisa terjadi dalam hidup saudara. Bisa terjadi. Tidak ada orang yang bisa memiliki kepastian bahwa besok dia akan masih melihat matahari di ufuk timur. Bahkan kita tidak berani menjamin 1 jam ke depan jantung kita masih berdetak dan nadi kita masih berdenyut. Kita tidak bisa menjamin orang-orang yang kita kasihi, yang kita harapkan selalu bersama-sama dengan kita, masih ada besok hari. Kita tidak bisa menjamin bahwa harta yang kita miliki hari ini tetap kita miliki hari esok. Tidak usah nunggu 10 atau 15 tahun ke depan. 5 tahun ke depan pun kita tidak berani memastikan. Bahkan bulan depan pun kita tidak berani memastikan. Karena manusia atau banyak orang bisa melewati dari hari ke hari dan ia melihat semua smooth running well, maka orang menjadi ceroboh, saudara. Orang menjadi tidak berhati-hati. Nah, Alkitab menunjukkan kepada kita segala sesuatu bisa terjadi di luar prediksi kita. Kalau kita membaca Lukas juga, ya, Injil Lukas juga pasal 16, saudaraku. Kisah mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin, ya. Bagaimana si Lazarus yang miskin mati di depan rumah orang kaya ini. Di ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Mendadak juga. Tetapi orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Kita tidak tahu rentang waktu antara kematian Lazarus yang miskin dan orang kaya ini. Tapi yang jelas, saudaraku, semua kejadian ini tidak terprediksi. Inilah yang membuat kita harus bergantung kepada Tuhan. Harus berlindung kepada Tuhan. Orang yang mengenal Allah, makin takut akan Allah, itu akan makin memiliki kegentaran. Bukan saja kepada Allah, tetapi dalam menjalani hidup ini. Kegentarannya bukan terletak pada masalah itu sendiri, tetapi kegentarannya terletak pada apakah kejadian-kejadian yang mendadak yang bisa dia alami itu membuat ia aman di kekekalan. Kalau masalah-masalah seperti bangkrut, jatuh miskin, mengalami sakit penyakit, itu masalah umum yang semua orang juga alami. Tetapi apakah kejadian-kejadian itu mengamankan kita di kekekalan atau tidak? Jangan sampai di bumi sudah menderita, mati masuk neraka. Nah, saudara, perhatikan, ada kecenderungan orang-orang yang berduit, orang yang memiliki relasi dengan pejabat tinggi, apalagi aparat keamanan. Dia merasa bisa melindungi dirinya dan orang-orang yang dia kasih. Iya. Lalu memiliki kecenderungan menjadi sombong. Nah, bahayanya sebenarnya bukan hanya terletak pada
kejadian-kejadian yang bisa terjadi dalam hidup ini yang siapapun tidak bisa menolong. Apakah uangnya, apakah pejabat tinggi, apakah itu aparat keamanan. Masalahnya bukan hanya terletak itu. Tetapi kesombongan itu membuat seseorang juga tidak peduli dengan nasib kekalnya. Karena sudah biasa menghandle semua masalah. Dari satu masalah ke masalah yang lain dia bisa handle. Dia merasa dirinya perkasa, dia merasa dirinya kuat. Sampai kemudian ia pun tidak peduli dengan nasib kekalnya. Dia sudah punya irama yang berkata gampang. Dia sudah biasa punya irama, semua bisa diatasi. Saudara, manusia itu terbatas. Saya melihat anak-anak saya melihat cucu saya melihat orang-orang yang saya kasihi. Saya berpikir, seberapa kuat saya bisa melindungi mereka. Bahkan saya pun tidak bisa melindungi diri saya sendiri. Nah, di sini kita benar-benar memohon perlindungan Tuhan. Kita merendahkan diri, kita merendahkan hati, ya. Dan kita berkata, Tuhan, aku berlindung kepadamu. Aku menyerahkan hidupku, keluargaku, dan orang-orang yang kucintai. Biasanya orang-orang yang kucintai, di dalamnya termasuk jemaat yang saya layani, dan pecinta suara kebenaran yang menjadi anggota dari keluarga kerajaan Allah, di mana saya sering mengatakan masyarakat surgawi yang kita bangun sejak di bumi. Aku serahkan di dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Saya bersyukur dengan banyak pengalaman pedih dan pahit yang pernah saya lalui di dalam hidup saya. Kematian orang tua saya, kematian orang-orang yang saya cintai. Pengalaman saya kehilangan sahabat-sahabat. Dan banyak lagi, saudaraku. Hal-hal yang tidak pernah saya harapkan dan saya prediksi, tetapi terjadi. Nah, menjadi pendeta, saya melihat lagi pengalaman orang yang lebih pahit dari saya. Lebih tragis dibanding pengalaman yang saya alami. Di situ saya melihat realitas hidup ini benar-benar pahit, saudaraku. Dan manusia itu terbatas. Manusia terbatas. Kemampuan manusia itu terbatas. Makanya kita berlindung kepada Tuhan. Ada satu jeritan di dalam hati kita. Jangan tinggalkan aku, Tuhan. Biar aku tetap di dalam tangan-Mu, Tuhan. Ya. Karena hidup ini tidak stabil, saudara. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Ya, masalahnya bukan hanya musibah, kesulitan yang bisa kita alami setiap saat. Tetapi apakah musibah, kesulitan hidup itu membawa kita kepada kekekalan yang baik atau kekekalan yang tidak baik. Kepada kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Nah, kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun kelihatannya itu seperti sebuah musibah, seperti sebuah kecelakaan. Tapi ternyata Allah bisa merangkai dan bisa menjadi berkat kekal bagi kita, saudara.
Nah, kalau kita menyadari keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, lalu kita berlindung kepada Tuhan, maka ada satu langkah yang kita harus lakukan. Kita harus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Orang tidak patut, tidak layak menerima perlindungan Tuhan kalau bersikap sebagai pemberontak. Nah, ini untungnya kita yang mau bergantung dan berlindung kepada Tuhan. Untungnya ini. Untungnya kita terpacu untuk tidak melukai Tuhan sedikit pun. Ya. Nah, ini ternyata bertalian, saudara. Ya, antara kesadaran bahwa kita tidak berdaya menghadapi hidup, ya. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan dengan kesucian hidup. Ternyata ini bertalian, saudara. Ya, ternyata itu bertalian. Orang yang benar-benar menyadari keterbatasannya, ketidakberdayaannya, ya, sehingga membutuhkan campur tangan Tuhan dalam segala hal, yang akhirnya supaya kita bisa memiliki kerajaan surga bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, itu terkait dengan kehidupan yang harus tidak bercacat dan tidak bercela. Terkait. Makanya kalau orang sombong, orang angkuh, orang merasa kuat dengan uang, dengan relasinya dengan pejabat, ia tidak bisa menjadi rendah hati. Kalau suatu saat dia menghadapi masalah yang akhirnya ya uangnya tidak bisa menjawab, teman-teman, relasi, kolega, pejabatnya tidak bisa menolong, baru mencari pendeta. Baru cari pendeta mana yang sakti, pendeta mana yang populer, yang bisa mendoakan. Coba kalau kemudian dia sudah bisa melewati masalah itu, dia sombong lagi. Dia merasa tidak membutuhkan Tuhan sebagaimana mestinya. Orang yang merasa bahwa dirinya tidak berdaya dan dan terbatas dalam segala hal, itu pasti akan berusaha bagaimana tidak menyakiti hati Tuhan. Nah, terkait dengan hal ini yang kedua, dia memiliki kegentaran akan Allah. Dia takut akan Dia, takut akan Allah dengan perasaan takut yang benar, ya. Bukan takutnya pencuri di depan polisi atau seorang terhukum di depan hakim di meja hijau. Gentar akan Allah yang Maha Agung, Allah yang memiliki segala kuasa dan kemuliaan. Nah, ini loh yang akan menyelamatkan hidup kita kalau kita bisa memiliki kegentaran dan ketakutan yang seharusnya kita miliki. Nah, yang ketiga kemudian baru kita memiliki hormat akan Tuhan. Hormat akan Allah secara patut, saudara. Kita berjuang untuk tidak menyakiti hati Tuhan, kita gentar takut akan Dia. Kita hormat akan Dia. Dan kita akan mengasihi Allah. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara untuk menyadari betapa tidak terbatasnya, betapa tidak mampunya kita dan betapa terbatasnya hidup kita ini. Jangan menunggu mengalami kecelakaan, menunggu sakit parah di pembaringan dan dokter angkat tangan, baru saudara menyadari keterbatasan hidup ini, lalu
saudara baru berkata, Tuhan aku serahkan hidupku kepadamu. Terlambat saudara. Terlambat. Itu pasti terlambat. Orang yang memiliki kesadaran bahwa dirinya terbatas, ia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri dengan kekuatannya dan orang-orang yang dia kasihi. Ia tidak akan menyakiti hati Allah, dia akan berusaha untuk hidup suci. Gentar takut akan Allah, menghormati Allah dan mengasihi dia. Dan kemudian pasti berusaha untuk menyenangkan dia, melayani Tuhan. Kalau kita berbuat sesuatu bukan karena kita mau mendapatkan berkat jasmani, ya seperti kalau kita memberikan persembahan, kita tidak mengharapkan persembahan itu dikembalikan berlipat kali ganda. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena yang pertama, kita sendiri berhutang kepada Tuhan, berhutang keselamatan, berhutang kebaikan Tuhan dan pemeliharaannya. Yang kedua, saudara, kita ini adalah miliknya. Segala sesuatu itu milik Tuhan. Yang ketiga, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan pasti diingat Tuhan juga. Nah, ini kan satu keberuntungan, saudara. Satu keberuntungan. Jadi mari kita jangan sombong. Mari kita menyadari betapa terbatasnya kita. Mari kita menyadari bahwa kemampuan kita ini terbatas. Benar-benar terbatas. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, pegang tanganku, Tuhan. Ya, ada satu lagu yang saya gubah akhir-akhir ini. Kalimatnya begini. Jagaku, ya Bapa, lindungi aku. Ya, saudaraku. Jagaku, ya Bapa, lindungi aku. Ya, jangan sampai kita dihantam masalah baru kita berkata, Tuhan aku berlindung kepadamu, aku tidak berdaya, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Jangan nunggu ada masalah. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu dan katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau dalam segala hal. Itulah sebabnya di Lukas pasal 12 itu, di pasal yang sama, tadi kita membaca ayat 20, bagaimana sesuatu bisa terjadi di luar prediksi, di luar dugaan, di luar perhitungan kita. Lukas 12 ayat 15, yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudara, saya tidak sakit hati kepada orang kaya. Benar, tidak ada kepahitan, tidak ada. Tetapi saya memiliki perasaan krisis terhadap saudara yang memiliki banyak kekayaan dan pasti juga sekaligus memiliki relasi dengan pejabat dan orang-orang kuat, dan merasa bahwa dengan apa yang saudara miliki itu saudara bisa lebih kokoh menghadapi hidup ke depan. Dan inilah yang menjadi pemicu kita menjadi sombong. Inilah yang membuat kita tergoda menjadi sombong. Ya, apalagi yang sudah memiliki banyak pengalaman, bisa melewati satu kesulitan ke kesulitan yang lain dengan kekuatan uang dan relasi pejabat. Maka ada irama jiwa di mana ia bisa, maksud saya ia merasa kokoh dengan kemampuan yang dia miliki. Saudara. Dan ini bahaya sekali.
Saya mengajak saudara memperhatikan yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku. Ya, ada firman Tuhan mengatakan, saudaraku, di dalam Alkitab kita ini, ya, di dalam Mazmur, saudara. Ya, di dalam Mazmur pasal 73. 73, saudara. Ya. Kita akan melihat ayat yang ke-27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Engkau ya Allah. Dulu saudara, sebelum saya bertumbuh seperti hari ini, bertumbuh makin dewasa. Kalau kenal seorang yang berjabatan tinggi, wah, itu seperti mendapat rezeki. Selain merasa gagah kenal pejabat, apalagi itu aparat keamanan, lalu berpikir nanti kalau suatu hari ada masalah bisa minta tolong. Ya, itu kalau ketemu pejabat. Demikian pula kalau ketemu orang kaya. Ya, kita bisa bangga ketemu orang kaya, apalagi kalau dia seorang yang namanya cukup dikenal karena kekayaannya. Oh, aku kenal konglomerat itu atau orang kaya itu. Dan kita berpikir suatu hari kalau membutuhkan sesuatu, wah kenal dia ini. Bisa bantu-bantu. Dan itu sebenarnya sebuah perzinahan. Dan Tuhan tersinggung dengan sikap itu sebenarnya. Hanya karena Tuhan memaklumi kita, toleransi kepada kita karena kita belum dewasa. Jadi Tuhan tidak sampai memukul kita, saudara. Lewat perjalanan waktu, baru kita tahu itu salah. Ya, tidak keliru kita mengenal pejabat tinggi, kita membangun hubungan. Tidak salah kita ketemu orang-orang kaya, kita membangun hubungan. Tetapi jangan sampai berpikir, nanti kalau ada apa-apa aku minta tolong orang ini. Nah, suatu hari saya punya masalah, saudaraku. Ya. Dan waktu saya berdoa membawa masalah itu kepada Tuhan, tiba-tiba saya ingat orang tertentu ya, saudara. Nah, itu kalau dulu saya langsung mengklaim, ini Tuhan suruh. Aku mesti temui orang itu. Tuhan mengingatkan orang itu kepada saya. Tuhan memunculkan wajahnya di benak saya. Dulu kita langsung begitu. Tapi sekarang kita mulai hati-hati. Belum tentu loh. Belum tentu Tuhan suruh kita datang ke orang itu dan minta tolong. Itu pikiran daging kita yang muncul. Itu pikiran daging kita. Iya. Nah, lewat pengalaman hidup saya jatuh bangun di situ, saudara. Dan sering saya mengalami kegagalan. Tuhan itu berduka. Puji Tuhan, Tuhan panjang sabar memberi kesempatan saya untuk bertobat dan berubah. Nah, kenapa sih sampai begitu? Ya karena kita punya kepentingan dalam pelayanan. Bukan kepentingan Tuhan, tapi ada agenda pribadi. Kita mau gereja kita besar, jemaat banyak, kita punya fasilitas. Belum lagi kalau kita masih punya keinginan, punya barang ini, barang itu. Nah, ini membuat rusak kita. Nah, ini pengalaman saya pribadi, tidak bisa ya dikenakan kepada semua orang. Tetapi hikmah dari pengalaman ini adalah jangan bergantung kepada manusia. Kalau Anda pernah melewati masalah demi masalah dan saudara sudah terbiasa menggunakan kekuatan uang atau pejabat atau relasi dengan aparat, hari ini kita bertobat, kita berhenti. Memang belum tentu salah ya minta bantuan orang, membagi masalah, sharing masalah ke orang, belum tentu salah.
Kalau kita punya relasi pejabat, kita minta tolong atau belum tentu salah. Tapi kalau hati sudah mulai bergantung kepada mereka, itu yang menjadi berhala. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Mungkin kita belum meninggalkan Tuhan secara lahiriah, kita masih Kristen, kita masih jadi pendeta, kita ke gereja. Tetapi hati kita ini, saudaraku, tidak tertaruh kepada Tuhan, tidak berlindung kepada Tuhan dengan benar. Kita belajar dari pemazmur, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Ini ayat yang ke-26. Tadi kita pertama membaca 27 ya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita pasti akan punya kesaksian akan kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah dalam hidup kita bukan hanya kehadiran yang membuat kita lolos dari masalah, tetapi membuat kita semakin berkenan kepadanya. Karena kalau kita memiliki ketergantungan kepada Allah, kita tidak mau menyakiti hatinya. Kita mau hidup suci. Kita gentar akan dia. Saudaraku sekalian, kita menghormati dia. Kita mengasihi dia. Kita rela berbuat apapun untuk Tuhan. Lalu ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara yang mendengar firman ini, ayo kita bertobat. Ya, belum ada masalah besar, bahkan tidak ada masalah sama sekali. Tapi kita berkata, Tuhan, pegang tanganku, aku tidak berani berjalan sendiri. Tuhan, lindungi aku. Aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu, keluargaku juga orang-orang yang kukasihi. Saudaraku, tetapi di lain pihak, saudara juga harus mengerti. Kita berlindung kepada Tuhan, tetapi tanggung jawab kita juga harus dipenuhi. Kita berlindung masalah kesehatan, tapi kita juga harus menjaga kesehatan secara seksama. Kita berlindung masalah ekonomi, kita harus bekerja keras, hemat, dan menggunakan uang secara bijaksana. Kita tidak mengandalkan manusia, betul, tetapi juga membangun relasi dengan orang lain dengan baik. Di atas semuanya kita tetap bergantung, tetap berlindung kepada Tuhan, dan menggantungkan seluruh keselamatan hidup kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan. Terutama, saudaraku, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karenanya kita harus terus mendengar firman Tuhan. Setiap hari tidak ada hari tanpa mendengar firman Tuhan. Setiap hari kita akan tetap terus mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita menjaga kesucian hidup. Ya, kita menyediakan waktu 30 menit, 1 jam, duduk diam di kaki Tuhan. Menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan itu satu-satunya dunia kita. Dan kalau saudara mau saya ajak menikmati hidup yang sesungguhnya, kita persiapkan diri kita untuk
pulang ke rumah kita. Dunia bukan rumah kita. Kita harus berkemas-kemas. Berkemas-kemas artinya selalu menjaga hati supaya hati kita bersih. Kita menjaga hidup supaya tidak melukai siapapun. Tidak merugikan siapapun. Tidak berlaku licik terhadap siapapun. Kita bersihkan motivasi hati kita melayani Tuhan. Berkemas-kemas akan membuat kita kokoh, lebih teguh menghadapi segala situasi. Dunia tidak terprediksi. Benar. Tidak ada kestabilan dalam hidup ini. Apalagi di dunia sekarang dan ke depan, di mana krisis kehidupan dari berbagai aspek ya makin nampak. Tetapi kita percaya Allah yang hidup menyertai kita. Yang penting bagaimana kita menerima tuntunannya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Sehingga kita menjadi mempelai Tuhan yang layak. Yang suatu hari kita dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Kita menjadi seperti perawan suci. Artinya hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Yang suatu hari kita layak masuk rumah Bapa sebagai anggota keluarga kerajaan. Kita tetap pada visi kita. Visi dari Gereja Suara Kebenaran Injil. Membangun umat supaya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah di dalam kebenaran. Kita bersyukur di dunia kita hari ini kita bisa mendengar kebenaran yang murni, kebenaran yang sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Kebenaran yang sungguh-sungguh memperbarui hidup kita. Kalau saudara tidak merasa berubah, ada yang salah. Kalau lingkunganmu tidak melihat engkau tidak berubah, ada yang keliru di dalam hidupmu. Harus ada perubahan. Di mana makin hari, saudara makin rendah hati, jaga perkataan, tidak melukai sesama, memperdulikan orang lain. Sehingga pasangan hidup, anak, orang tua, famili, sahabat, tetangga, keluarga besar kita melihat kita jadi manusia lain. Tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Dan itulah Gereja Suara Kebenaran Injil yang mengubah manusia menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Saya mengimbau semua pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, untuk bisa berkata, ikutilah teladanku. Bukan hanya bisa berkhotbah, tapi ikutilah teladanku. Kita harus mengoreksi diri. Apakah kalau Yesus hidup zaman sekarang, dia seperti kita atau tidak? Dan itu tantangan. Tapi itu rahasia. Bagaimana menjadi orang yang mengubah orang lain. Saudara, demikianlah kebenaran yang saya sampaikan. Kiranya suara kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Akhir kata, saya katakan dengan tulus, saya mengasihi saudara-saudara semua. Ya, Tuhan memberkati. Sola Gracia. Puji Tuhan, hari ini kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama hari ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Dan biarlah setiap firman yang kita dengar, tidak hanya kita dengar, tetapi kita mengerti, kita mengenal Tuhan dengan benar, kita mengerti dan kita melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kami hidup dan kami masih diberi kesempatan bersama dengan keluarga kami datang di hadapan-Mu beribadah bersama-sama. Terima kasih banyak Tuhan untuk kemurahan dan kasih sayang Tuhan bagi kami semua. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk ibadah
yang sudah berjalan Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan juga kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah semua apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh umat-Mu yang datang beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memimpin mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apa saja yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit hari-hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami melepaskan berkat kesembuhan Allah bagi mereka. Mereka sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam masalah keuangan, masalah ekonomi. Tuhan tolong umat-Mu Tuhan. Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan biarlah mereka tetap setia mengiring Tuhan, setia mencari Tuhan, dan setia beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang bergumul dalam masalah keluarga. Tuhan, Engkau adalah kepala atas rumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah atas mereka semua. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Pagi hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami melepaskan berkat Allah untuk bangsa kami, untuk bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, anggota DPR, MPR, dan semua jajarannya Tuhan yang terlibat di dalam mengatur semua keadaan bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dan Tuhan memberikan hikmat. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, di mana banyak terjadi bencana dan sakit penyakit khususnya Corona ini Tuhan. Biar Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat bagi mereka. Sehingga semuanya dapat teratasi dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk para masyarakat Indonesia yang sedang mengalami sakit COVID ini juga Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka. Kami percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan bangsa kami, menyembuhkan warga-warga Indonesia yang sedang mengalami sakit penyakit Corona Tuhan. Tuhan menyembuhkan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk seluruh umat Kristiani yang bisa beribadah hari ini di hari Minggu ini Tuhan. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang beribadah sekalipun secara online. Tuhan juga memberkati, Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Kami juga bersehati melepaskan berkat Allah untuk GSKI Tuhan, sinode kami yang kami kasihi. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Erastus Sabdono, keluarga, pelayanan, pengembalaan, dan juga hal-hal yang Tuhan percayakan bagi beliau untuk memimpin GSKI ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati. Tuhan memberikan kesehatan, apa saja yang hamba-Mu kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan menyertainya. Terima kasih Bapak, seluruh umat-Mu, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari demi hari hidup kami bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan satu-satunya penolong, satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Baik seluruh jemaat Tuhan, mari arahkan hati kita semua kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Pertolongan demi pertolongan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, arahkan tangan saudara dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima segala yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya,
Ibadah kita sudah selesai. Mari jemaat Tuhan mengambil saat teduh di hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.